Ya, kita mau lanjutkan lagi topik selanjutnya. Itu judulnya adalah kanonisasi Alkitab. Jadi kita sudah lihat atau kita sudah pelajari tentang pewahyuan Alkitab atau penyataan, pengilhaman Alkitab, lalu kemudian pencerahan atau iluminasi Alkitab. Sekarang kepada kanonisasi Alkitab. Secara etimologis, kanon berasal dari kata Yunani kanon. Artinya buluh. Karena pemakaian buluh dalam kehidupan sehari-hari zaman itu adalah untuk mengukur, maka kanon juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris. Ya. Jadi kata kanon artinya buluh. Buluh ya, tidak pakai H, bukan buluh. Jadi kanon itu adalah alat untuk mengukur sebatang tongkat. Di dalam Yehezkiel ada contoh kata tongkat di sana ya. Yehezkiel, saya baca Yehezkiel 40 ayat yang ketiga dikatakan begini. Kesanalah aku dibawanya dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga dan di tangannya ada tali lenak beserta tongkat pengukur. Jadi artinya buluh ya, tongkat pengukur itu yang disebut buluh itu, kanon. Memang pada zaman dahulu tongkat dipakai sebagai pengukur. Saya masih ingat juga kalau di kampung dulu tongkat juga dijadikan meteran ya. Ayat 5 juga ya, dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya 6 hasta dalam ayat yang kelima. Yehezkiel 42 ayat yang ke-16. Ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur 500 hasta menurut tongkat pengukur. Jadi di sini disebutkan istilah tongkat pengukur yang berarti sebagai kanon, tongkat pengukur, buluh. Itu arti secara etimologi. Selalu kita mulai dengan arti kata ya. Sekarang arti metafora. Bahwa yang namanya buluh itu atau kanon itu bisa diartikan sebagai seperangkat peraturan atau standar norma, kaidah. Misalnya dalam hal etika, dalam hal literatur, dan lain sebagainya. Jadi rupanya kata kanon dalam pengertian katanya itu adalah tongkat pengukur, secara metafora disebut sebagai seperangkat peraturan atau standar norma, tapi secara teologis, dalam arti teologis, dalam sejarah gereja, abad pertama, kata kanon dipakai untuk menunjuk pada peraturan atau pengakuan iman. Nah, jadi secara teologis, kata kanon itu dihubungkan dengan peraturan ataupun pengakuan iman orang Kristen. Tetapi pada pertengahan abad yang keempat, dimulai oleh Athanasius, kata ini dipakai untuk menunjuk pada Alkitab dan mempunyai dua arti. Pertama, yang disebut kanon itu adalah daftar naskah kitab-kitab yang berjumlah 66 kitab yang telah memenuhi standar peraturan-peraturan tertentu yang diterima oleh gereja sebagai kitab-kitab kanonik yang diakui diinspirasikan oleh Allah.
Jadi kita lihat ini perkembangannya, bahwa secara teologis dihubungkan dengan Alkitab, apa yang dimaksud dengan kanon itu ya daftar 66 kitab ini yang sudah memenuhi standar ataupun persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh gereja pada masa itu, kemudian diterima secara bersama-sama melalui yang namanya persidangan gereja, atau istilahnya disebut konsili. Konsili ya, konsili gereja. Kemudian kanon yang kedua disebut sebagai kumpulan kitab-kitab yang berjumlah 66 kitab yang diterima sebagai firman Tuhan yang tertulis, yang berotoritas penuh bagi iman dan kehidupan manusia. Di hampir sama, tapi di atas disebutkan daftar naskah-naskah Alkitab. Kemudian di sini disebutkan sebagai kumpulan kitab-kitab. Itulah 66 kitab itu. Jadi istilah kanon bisa disebut sebagai buluh tongkat pengukur, bisa juga sebagai standar peraturan atau standar norma atau kaidah. Bisa juga disebutkan di sini sebagai patokan ya. Patokan. Jadi bagi kita 66 kitab ini menjadi patokan, menjadi standar, menjadi aturan ya, peraturan yang berlaku dalam kehidupan kekristenan. Jadi kapan terjadi kanon Alkitab? Alkitab sendiri menolak dengan tegas pendapat bahwa Alkitab turun atau jatuh dari surga. Tidak, kita tidak menerima itu. Lukas 1, ini sebagai contoh saja, ayat 1-4. Dalam Lukas 1 ayat 1-4 dikatakan begini. Ini pendahuluan dari Injil Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi kita lihat di sini Lukas menyebutkan bahwa ia menyelidiki segala peristiwa dengan seksama, lalu mengambil keputusan untuk membukukan. Ya, dia mengambil keputusan untuk menulis dan kemudian membukukan apa yang sudah ditulis itu. Artinya ayat ini memberikan konfirmasi bahwa Alkitab ini adalah tulisan manusia, adalah tulisan para nabi dan para rasul yang jatuh dari surga. Pertanyaannya, bagaimana dan kapan kanon Alkitab itu terjadi? Tidak pernah ada satu peristiwa tertentu yang terjadi yang menandai dimulainya kanon Alkitab. Juga tidak ada sejarah khusus yang menentukan kapan kanon Alkitab itu ditetapkan atau disahkan. Ya, tetapi ada tetapinya. Secara iman kita mengakui bahwa Tuhan sendirilah yang menentukan, bukan manusia. Ini harus menjadi pengakuan penting bagi orang Kristen bahwa Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis akan tetap menjadi firman Allah sekalipun manusia tidak mengesahkannya. Nah, pengesahan terhadap Alkitab datang dari Allah dan dari Alkitab itu sendiri. Manusia hanya bisa menerima dan mengakuinya, tetapi tidak menetapkannya. Jadi ini adalah
pemahaman iman ya. Artinya keberadaan Alkitab ini kita terima sebagai firman Allah yang berotoritas, kita terima sebagai kanon-kanon yang sah. Nah, itu bukan karena penetapan manusia gitu. Jadi kita tidak bisa berasumsi atau berpendapat etis, sebenarnya kan karena manusia kau yang tulis, manusia mengumpulkan. Jadi sebenarnya yang mengesahkan ataupun yang menetapkan itu sebenarnya tergantung kepada manusia. Ya, saya kira kalau kita sebagai orang percaya tidak demikian pemahamannya. Ya, terlepas bahwa memang ada upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan itu, tetapi kan manusia ataupun tokoh-tokoh gereja pada masa itu tugasnya kan untuk mengumpulkan ya istilahnya bahan-bahan ataupun kitab-kitab yang sudah ada itu dikumpulkan, disatukan, tentu oleh hikmat Roh Kudus ya diberikan kemampuan kepada mereka juga untuk meneliti sekaligus juga memfilter, menyaring ya ini kitab-kitab mana yang akan masuk dalam kumpulan kanon nanti. Karena tentu ada banyak tulisan pada masa dahulu. Ada banyak kitab-kitab ya yang muncul. Bukan hanya yang 66 ini, ada banyak kitab-kitab lain juga yang tersebar. Tapi pada akhirnya kalau 66 kitab ini yang dijadikan satu, ya kita harus menerimanya dengan iman, yaitu adalah pekerjaan Roh Kudus gitu. Ya. Sehingga kalau tidak demikian, ya berarti kita kan meragukan. Gitu. Berarti masih banyak ya kitab kanonik yang lain di luar daripada 66. Tapi secara konsili atau persidangan gereja tidak lagi mengakui atau menerima di luar daripada 66 ini sebagai firman yang berotoritas. Kita juga menghargai apa yang sudah ditetapkan itu sudah beribu-ribu tahun ya. Sudah lama, sudah ribuan tahun. Peristiwa pengkanonan Alkitab oleh Konsili di Kartago tahun 397 Masehi harus dipahami sebagai penerimaan iman oleh gereja bahwa Alkitab kanonik itu ada dan diterima sebagai standar iman dan kehidupan. Tangan Tuhanlah yang telah memimpin orang-orang percaya itu untuk mengumpulkan kitab-kitab kanonik sehingga disusun menjadi Alkitab. Jadi kita percaya ini. Tangan Tuhanlah yang telah memimpin mereka. Tokoh-tokoh gereja di abad-abad pertama sampai dengan abad yang keempat. Karena pengkanonan itu kan berakhir di tahun 397 ini. Tahun 397 Masehi ini pengkanonan sudah terakhir, sudah selesai. Setelah ini sudah tidak ada lagi. Dan sebelum-sebelumnya masih terus ada persidangan-persidangan dilakukan untuk mengumpulkan mana kitab-kitab yang akan diterima di dalam pengakuan iman orang Kristen yang dipakai sebagai standar. Jadi terakhirnya tahun 397 Masehi dalam konsili di Kartago. Jadi kita bisa membayangkan ternyata butuh waktu beratus-ratus tahun sampai kanon ini bisa diterima ya. Maksudnya kanon yang kita maksud ini kanon Alkitab yang 66 ini bisa diterima di seluruh dunia. Ya, seluruh dunia memakai Alkitab kanon yang kita pakai sekarang. Jadi pendapat ini tidak sama dengan pendapat dari Gereja Roma Katolik. Menurut mereka penetapan kanon ditetapkan oleh Gereja Roma Katolik. Peristiwa penerimaan gereja terhadap kanon Alkitab sebenarnya sudah dimulai ketika jemaat pertama, jemaat mula-mula membaca kitab-kitab perjanjian lama dan kebaktian-kebaktian. Campur tangan Roh Kudus, jemaat juga menambahkan
kitab-kitab dan surat-surat para rasul yang diinspirasikan Allah dan karenanya berwibawa. Sampai akhirnya tahun 367 Uskup Alexandria Athanasius memberikan daftar kitab-kitab yang merupakan kanon. Daftar kitab-kitab itu 66 buku yang sampai sekarang dimasukkan sebagai Alkitab. Tapi tadi disebutkan ada perbedaan dengan Roma Katolik. Dalam kitab Roma Katolik ada kitab-kitab tambahan yang disisipkan di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang disebut dengan Deuterokanonika. Jadi kalau Bapak lihat, ya mungkin sudah pernah lihat ya Alkitab Katolik yang di antara LPB itu ada sisipan di sana, ada disisipkan namanya kitab-kitab Deuterokanonika. Tapi bagi kita orang Protestan ataupun orang Injili, ya kita yang Kristen lah begitu ya, tidak menerima Deuterokanonika sebagai kanon, sehingga tidak bisa kita pakai sebagai bahan khotbah. Jadi misalnya disebutkan Deuterokanonika itu ada namanya kitab Makabe, kitab Yudit, Tobit, dan macam-macam itu, kita tidak terima itu sebagai kanon, sehingga tidak dipakai sebagai bahan pengajaran, bahan khotbah. Oke. Kemudian yang berikutnya, pertimbangan atau syarat-syarat yang dipakai untuk menerima kanon. Jadi ada beberapa syarat pengkanonan yang ditetapkan oleh para bapak-bapak gereja terdahulu. Pertama itu berkaitan dengan penulisan ya. Ini ya. Jadi pertama berkaitan dengan penulisan. Syarat kanon yang pertama bahwa penulis adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Allah, baik para nabi PL maupun para rasul PB atau orang-orang yang di bawah pengawasan mereka. Jadi itu yang diterima sebagai penulis. Jadi harus nabi ataupun rasul atau orang yang memang langsung di bawah pengawasan mereka, itulah yang diterima sebagai penulis. Nah, ini sudah menjadi persyaratan yang pertama. Jadi sebegitu banyaknya tulisan-tulisan pada masa dahulu, ya sudah terlebih dahulu mengalami namanya penyortiran, kan disortir. Ya dulu, ini penulisnya siapa? Ini penulisnya dikenal tidak sebagai nabi yang benar, ini rasul, kemudian ada yang bukan rasul tapi ada hubungan dekat dengan rasul. Nah itu diterima. Itu pertama ya. Jadi masih di bagian penulis itu diseleksi. Kemudian penerimaan secara aklamasi diterima oleh umat Allah secara luas sebagai kitab-kitab yang diinspirasikan. Nah, ini berkaitan dengan aspek penerimaan. Apakah kitab-kitab yang sudah dipilih itu diterima secara aklamasi? Diterima secara aklamasi. Artinya diterima secara bersama-sama menjadi dasar iman dan pengajaran gereja. Itu seleksi yang kedua ya, syarat yang kedua. Lalu yang ketiga berkaitan dengan isinya. Jadi isinya diinspirasikan oleh Allah. Pertama, syarat pengkanonan, lihat dulu penulisnya. Kedua, lihat dulu penerimaan semua umat. Apakah memang ini diterima secara aklamasi. Tapi
dilihat juga isinya, dibaca dulu isinya. Apakah tulisan-tulisan itu, ya, itu diinspirasikan oleh Allah? Apakah ini pengilhaman dari Tuhan? Dengan demikian, jelas kitab-kitab itu tidak hanya ditulis oleh tangan manusia, tetapi merupakan pimpinan Tuhan sepenuhnya, atau yang disebut dengan Theopneustos. Oleh karena itu, seluruh tulisan Alkitab mempunyai otoritas penuh dari Allah. Jadi, untuk bisa mengetahui apakah apa namanya isinya itu, apakah isinya itu memang adalah pengilhaman dari Tuhan, maka kan perlu ada namanya pembacaan dan penelitian lebih dalam semua kitab-kitab itu. Apakah isinya itu berkesinambungan? Apakah isinya itu antara satu dan yang lain memiliki tema yang memang sama atau berkontradiksi dan seterusnya. Jadi untuk bisa menentukan apakah isinya diinspirasikan, tentu harus menyelidiki semua kitab-kitab itu. Sehingga memang proses pengkanonan itu kan tidak hanya 1-2 tahun, itu sampai lama sekali. Kalau kita lihat tadi itu abad yang keempat, tahun 397 baru selesai semua proses pengkanonan. Berarti butuh waktu yang sangat panjang untuk bisa pertama menerima bahwa penulis ini diterima masuk kanon, kemudian setelah itu ada penerimaan gereja-gereja pada masa itu secara aklamasi, kemudian dilihat lagi isinya. Nah, isinya ini diilhamkan Tuhan atau tidak, gitu ya. Isinya ini nyambung atau tidak satu dengan yang lain, kan gitu. Dan kemudian berkaitan dengan otoritas atau kuasa. Ya, otoritas atau kuasa. Ada pengaruh kuasa Allah dalam tulisan-tulisan itu yang sanggup mengubah kehidupan manusia. Jadi ada tentu testimoni-testimoni yang bisa ditemukan ya. Ya, baik juga di dalam Alkitab sendiri juga kan kita menemukan bahwa ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab dicatat kemudian bertobat, menerima Tuhan, jadi melayani Tuhan setelah dia mendengarkan firman Tuhan yang berotoritas. Tentu di sepanjang sejarah setelah kenaikan Tuhan Yesus, kita juga bisa tahu dari sejarah gereja ada kaum martir, atau dari sejarah misi seperti Polikarpus dan seterusnya, sebagai contoh-contoh saksi-saksi yang mengalami otoritas atau kuasa Allah di dalam hidupnya melalui firman, ya, melalui firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup manusia. Saya kira kalau di survei satu persatu sampai dengan kepada kita sekarang ya, kita mengakui kan kalau firman Tuhan berotoritas mengubah kehidupan saya, mengubah kehidupan kita sampai dengan sekarang. Saya kira tidak ada yang menyangkal itu. Kalau sekarang kita mau menjadi hamba Tuhan, sekarang kita mau melayani Tuhan, kan kita ngaku, karena saya sudah diubahkan oleh Tuhan melalui firman. Ada enggak yang menyangkal itu? Saya kira tidak ya. Semua kita mengaku itu. Dan keempat hal ini menjadi persyaratan-persyaratan pengkanonan. Penulisan, penerimaan, mengenai isi, dan juga mengenai kuasa ya, atau otoritas. Ya, otoritas daripada firman itu yang sanggup mengubahkan kehidupan orang berdosa, kehidupan manusia, ya, tentu termasuk kita semua. Itulah persyaratan kanon. Tapi ada beberapa pengertian yang salah tentang penerimaan kitab kanon. Ya, pengertian yang salah tentang penerimaan kitab kanon
bahwa di antara banyak kitab-kitab kuno yang harus dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam kanon Alkitab, tidak semuanya diterima sebagai kitab kanon. Ya, pertimbangan-pertimbangan tersebut, pertimbangan-pertimbangan terhadap kitab-kitab itu, pertama, tidak didasarkan pada tuanya. Jadi bukan karena ini sudah tua maka harus masuk kanon. Tidak ya. Bukan karena ditulis dalam bahasa Ibrani. Oh ini kan ditulis dalam bahasa Ibrani jadi harus masuk kanon. Tidak ya. Bukan karena setuju dengan Taurat. Oh ini setuju dengan Taurat baru masuk kanon. Bukan karena mempunyai nilai agama. Jadi karena itu harus masuk kanon. Jadi orang berpikir ya kalau ini kan sudah tua usia surat ini harusnya masuk kanon. Tapi itu bukan pertimbangan yang pertama. Bukan juga karena oh ini mempunyai nilai agama jadi harus masuk, tidak. Tapi pertimbangan utamanya, syarat utama tadi adalah empat tadi itu, penulisan, penerimaan, kemudian isinya diterima sebagai pengilhaman, kemudian otoritasnya. Sejarah kanon, memang tadi saya sudah singgung sedikit, akhir pengkanonan di abad yang keempat. Kanon PL tidak mengalami banyak kesulitan untuk diterima, karena pada waktu kitab-kitab PL itu ditulis, saat itu juga langsung diterima sebagai kitab yang diinspirasikan oleh Allah sehingga otoritasnya diakui. Artinya kitab PL itu juga pada masa Yesus, banyak kitab-kitab PL itu sudah dipakai sebagai bahan pengajaran di bait suci atau di sinagog-sinagog. Ya. Jadi sudah dipakai itu. Sehingga memang kanon perjanjian lama itu lebih cepat selesainya. Kitab-kitab yang berupa gulungan-gulungan, dahulu disebut gulungan-gulungan kitab, disimpan bersama-sama dengan tabut perjanjian, yaitu di kemah tabernakel dan juga kemudian di bait Allah. Para imam memelihara kitab-kitab itu dan mereka juga yang membuat salinan-salinannya apabila diperlukan. Jadi ini contohnya ya ayat-ayatnya. Pada waktu bangsa Yahudi dibuang ke tanah Babel dan Yerusalem dihancurkan tahun 587, kitab-kitab itu pun juga dibawa ke tanah pembuangan. Pusat ibadah mereka kini bukan lagi bait Allah di Yerusalem, tetapi kitab-kitab itu. Artinya waktu mereka di pembuangan. Tapi tetap mereka punya kitab-kitab yang dipakai di dalam ibadah, baik ketika di Israel maupun di pembuangan. Mereka tetap percaya bahwa gulungan-gulungan kitab itu adalah firman Tuhan yang berotoritas. Jadi contoh-contoh gulungan kitab atau kepingan-kepingan batu yang dipakai untuk menulis, kemudian ada papirus, perkamen dan sebagainya di museum di Yerusalem itu bisa kita lihat. Jadi dulu pernah satu kali ke sana jadi sempat lihat ke museum Alkitab di Yerusalem. Naskah-naskah yang kuno ya, naskah-naskah kuno juga ada. Ada potongan-potongan, lembaran-lembaran, gulungan-gulungan itu ternyata masih ada dokumennya ya di museum. Setelah pembangunan kembali bait Allah, kitab-kitab itu pun dipelihara dan dipindahkan ke sana. Dan pada masa Esra, Nehemia ya. Penyusunan seluruh kitab-kitab PL selesai pada tahun 430 sebelum Masehi. Jadi kitab-kitab PL dikatakan sudah disusun tahun 430 sebelum Masehi. Ini sebelum masa kegelapan ya. Masa kegelapan yang dimaksudkan situ adalah ada masa antara perjanjian lama sampai perjanjian baru itu kan sekitar 400 tahunan yang masa yang kosong yang disebut sebagai masa gelap di mana tidak ada yang berbicara di sana, tidak ada yang bernubuat lagi setelah masanya Maleakhi. Ya, sebab Imam Esra yang memainkan peranan penting dalam proses pengumpulan dan penyusunan kitab ini. Selain kitab Pentateuch, Kejadian sampai Ulangan yang sangat dihargai, kitab para nabi juga
biasa dibaca dalam ibadah Yahudi di rumah-rumah ibadah pada zaman Perjanjian Baru juga itu dipakai. Pada tahun 90 Masehi, para ahli Taurat dan pemimpin bangsa Yahudi melakukan persidangan di Yamnia tahun 90 Masehi ya. Salah satu keputusan yang diambil dalam persidangan itu adalah penerimaan kanon PL, yaitu 39 kitab sebagai kanon Alkitab seperti yang kita pakai sekarang. Jadi penetapan itu sebenarnya hanya memberikan pengakuan akan kitab-kitab yang memang sudah lama dipakai dalam ibadah orang Yahudi. Jadi kitab-kitab tadi kita sudah dengar ya, kitab-kitab PL sudah lama dikumpulkan mulai dari zaman Esra sebelum 400 tahunan sebelum Masehi, tapi kemudian penerimaan secara resmi melalui persidangan gereja di tahun 90 lah akhirnya tahun 90 Masehi ya, artinya abad pertama keputusan diambil dalam persidangan dan menerima kanon PL itu berjumlah 39 kitab seperti yang kita pakai sekarang. Kan seperti ya sama ya. Itu sejarah kanon PL. Sejarah kanon PB baru pada pertengahan abad keempat Masehi, masalah pengkanonan Alkitab ya, Perjanjian Baru dianggap selesai, walaupun sudah dimulai sejak abad-abad kedua. Ya, latar belakang kanon PB diawali dengan keadaan dan kebutuhan yang mendesak yang harus segera ditangani oleh gereja-gereja saat itu. Antara lain adanya krisis otoritas pada masa itu. Jadi krisis otoritas yang terjadi sehingga memang harus ada penetapan kanon. Dibutuhkan suatu pedoman iman dan kehidupan yang diakui berotoritas. Apalagi setelah Tuhan Yesus dan para rasul sudah tidak ada lagi di antara mereka. Sehingga perlu ada penetapan ya apa bahan-bahan ataupun kitab-kitab mana yang diterima di dalam pelayanan gereja. Jadi itu ya yang salah satu melatar belakangi. Kemudian saya selalu goyang. Kemudian yang kedua, krisis pengajaran. Adanya pengajaran sesat yang mulai menyusup ke dalam gereja-gereja, sehingga diperlukan adanya satu sumber yang dapat menjadi standar pengajaran yang benar. Di krisis otoritas, krisis pengajaran menuntut adanya kanon perjanjian baru. Lalu yang ketiga, dorongan misi. Penyebaran pengajaran Injil Yesus Kristus semakin berkembang ke daerah-daerah lain, sehingga diperlukan adanya kesepakatan terhadap kitab-kitab standar yang harus diterjemahkan. Kita tahu bahwa pada masa Paulus pun pemberitaan Injil itu sudah gencar ya. Tapi setelah tidak ada lagi para rasul, Paulus sudah tidak ada, tentu gereja-gereja juga terus memberitakan Injil. Kalau dalam sejarah misi kita tahu pada masa Konstantinopel, maka pemberitaan Injil itu meluas sampai ke Eropa, kembang sampai ke Eropa, bahkan sampai ke Afrika, itu terus ya berkembang pengajaran itu. Maka tentu dibutuhkan kesepakatan ya kitab-kitab standar yang mana yang harus diterjemahkan, yang dipakai sebagai pengajaran utama di dalam kekristenan. Itu melatar belakangi munculnya kanon perjanjian baru. Lalu tekanan penganiayaan. Semakin kuatnya penganiayaan yang dilancarkan oleh orang-orang Kristen baru mendorong gereja untuk mempertahankan sumber pengajaran demi kemurnian iman dan pengajaran yang sehat. Jadi kalau tidak ada kanon, maka kan pengajaran itu bisa berseliweran macam-macam, yang sesat juga masuk, akhirnya membingungkan. Jadi harus ditetapkan mana yang dipakai sebagai pengajaran utama, sumber pengajaran di dalam gereja Kristen. Nah, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pengajaran Injil diteruskan oleh para rasul dengan penuh otoritas karena mereka lah saksi-saksi mata tentang keselamatan yang diajarkan oleh Yesus. Tulisan-tulisan tentang pengajaran iman Kristen oleh para rasul tahun 50 sampai 100 itu sangat dibutuhkan, mengingat bahwa mereka lah para saksi mata. Jadi rasul itu adalah saksi mata tentang kehidupan
dan kebangkitan Yesus. Dan para rasul menuliskan apa yang mereka saksikan, dan itu sangat dibutuhkan oleh gereja-gereja yang didirikan setelah para rasul itu. Jadi ini penting ya. Jadi selama tahun 100 sampai 200, tulisan-tulisan para rasul itu dipakai dan dikumpulkan oleh sidang-sidang jemaat. Pada tahun 200, sebenarnya kanon utama PB sudah terbentuk dan disebut sebagai kanon Muratori, itu sejarahnya. Berisi 21 kitab, ya, atau 21 buku, dan kemudian 6 kitab lagi ditambahkan. Memasuki abad yang keempat, barulah dalam pertemuan konsili di Hippo dan Kartago tahun 397 Masehi tercapai kesepakatan di antara gereja barat dan timur dan menerima 27 kitab sebagai kanon PB seperti yang kita pakai sekarang. Maka 39 tambah 27 kita memiliki 66 kitab ya sebagai kitab kanonik. Pembagiannya bahwa sebagian besar orang Kristen pasti hanya mengetahui bahwa Alkitab terdiri atas 66 kitab dan dibagi dalam 2 perjanjian, lama dan baru. Kemudian perjanjian lama juga ada pembagiannya lagi ya. Jadi secara singkat seperti di bawah ini. Perjanjian lama, tentu Bapak-bapak saya yakin sudah tahu juga pembagian ini. Saya mengingatkan lagi ya Pak Bastian ya. Nah, Bastian kan memang juga dari awal ini, jadi perlu juga memahami sebagai penginjil, sebagai misionaris di NTT sana. Jadi perjanjian lama dibagi menjadi 5 bagian utama. Disebut kitab Taurat, ada 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lalu ada kitab sejarah, jumlahnya 12 kitab. Itu mulai dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh, Esra, Nehemia, Ester. Jadi ini aja pembagiannya ya. Kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan, itu 5. Kitab sejarah ada 12. Yosua sampai dengan Ester. Kitab puisi 5. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Kitab nabi-nabi besar ada 5. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel. Kemudian ada 12 kitab nabi-nabi kecil, mulai dari Hosea sampai dengan Maleakhi. Jadi ini cara mudah untuk mengetahui pembagian perjanjian lama. 5 kitab Taurat, kemudian 12 kitab sejarah, 5 kitab puisi, 5 kitab nabi besar, 12 kitab nabi kecil. Ya, pembagian nabi besar, nabi kecil, ya tentu tidak didasarkan kepada berat badan. Tidak, nggak ada hubungannya. Berarti ya saya badannya besar, bukan. Kita nggak tahu itu. Tapi pembagian istilah nabi besar, nabi kecil dilihat dari tulisannya. Dilihat dari panjang pendeknya tulisan. Jadi nabi-nabi besar ini kan tulisannya panjang-panjang ya. Yesaya 66 pasal, Yeremia juga banyak. Karena Yeremia, ratapan juga kan tulisan Yeremia. Ratapan itu juga tulisan Yeremia. Yeskiel juga panjang, Daniel juga panjang. Tapi kemudian Hosea sampai Maleakhi itu kan hanya singkat-singkat. Ada yang 5 pasal, 4 pasal, sehingga digolongkan sebagai nabi-nabi kecil. Yaitu. Kemudian pembagian dari perjanjian baru dibagi menjadi 4 bagian utama. Ya, 4 bagian utama. Nah, untuk memudahkan, 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 1 kitab sejarah, namanya Kisah Para Rasul, 13 surat Paulus, ya. Kemudian 9 ditujukan kepada jemaat, surat-surat Paulus ini,
4 ditujukan kepada pribadi. Maka ada disebut surat pribadi atau surat pastoral. Itu seperti Timotius 1 dan 2, Titus, Filemon, itu namanya surat penggembalaan. Lalu ada 8 surat-surat umum atau surat-surat am, ditambah dengan 1 kitab wahyu. 1 kitab wahyu, 8 surat umum, surat am, 13 surat Paulus, 1 kitab sejarah, 4 kitab Injil. Jadi ternyata 5 ya. Jadi 5 bagian utama di dalam perjanjian baru, juga 5 pembagian dari perjanjian lama. Jadi gampang mengingat. 5 bagian perjanjian lama, itulah kitab Taurat, kitab sejarah, kitab puisi, nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. 5 bagian perjanjian baru, kitab Injil, kitab sejarah, surat-surat Paulus, surat-surat umum, dan kitab Wahyu. Ini juga kita harus pahami, kita harus kuasai bagi para pengajar, bagi para pengkhotbah. Saya kira ini berkaitan dengan pengkanonan ya. Pengkanonan sampai di sini dulu untuk pengkanonan.